Siluman ular. Jarwo masih betah berkutat dengan seluler miliknya. Entah, sudah berapa jam ia berhadapan dengan perangkat elektroniknya itu, Jarwo juga tidak akan ingat sudah berapa banyak ia mengirimkan CV ke beberapa aplikasi lowongan kerja. Sensasi menjadi sarjana rupanya hanya ia rasakan beberapa saat saja. Setelah itu, realita hidup yang lebih ganas segera menyongsong. Ijazah atau predikat S1-nya tidak menjamin ia akan secepatnya mendapat kerja. Buktinya, belum ada satu perusahaan pun yang memintanya datang untuk sebuah wawancara kerja. Jarwo yang awalnya merasa bangga memiliki gelar sarjana perlahan mulai tenggelam dalam keputusasaan. Sampai kapan dirinya akan menjadi beban orang tua sedangkan teman-teman kuliahnya sudah ada yang merasakan gaji bulanan? Malu sudah pasti, sedih pun jangan ditanya lagi. Meski mulut tersenyum, namun mentalnya telah runtuh akibat status pengangguran yang ia sandang. Ternyata mendapat pekerjaan di zaman sekarang tidaklah semudah dulu. Lapangan kerja yang tersedia masih kurang memadai, sedangkan para pelamar bisa berkali-kali lipat jumlahnya. Sudahlah nak, ini sudah larut malam. Kamu sebaiknya masuk ke dalam, tegur Mak Nur. Iya mak, nanggung, sebentar lagi selesai kok, balas Jarwo. Besok lagi kan bisa kirim lamarannya. Ya, buruan masuk. Angin malam itu tidak bagus buat kesehatanmu, ajak ibunya lagi. Kali ini Jarwo benar-benar tidak kuasa untuk menolak. Dia tahu kalau sang ibu mengkhawatirkan kondisi kesehatannya yang belakangan ini ia rasa kurang baik. Jarwo pun bangun dari divan, lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Sementara itu Mak Nur sudah lebih dulu masuk ke dalam bilik tidurnya yang gelap dan lembab. Setelah memadamkan lampu ruang tengah, Jarwo pun masuk kamar dan menutup pintu. Tapi sekalipun ia membaringkan tubuh, pikiran yang kalut tetap membuatnya sulit terlelap. Tampaknya kata pengangguran yang peka tersemat telah membuatnya jadi pribadi yang tertutup juga sensitif. Entah sampai kapan kelopak matanya akan lelah dan terpejam, maka biarlah malam ini pemuda tersebut berkelahi dengan batinnya sendiri. Keesokan hari, Jarwo bergegas pergi meninggalkan rumah. Dari sejak pagi, Jarwo tak ingin menggantungkan kemujurannya hanya di jalur online saja. Itu sebabnya ia memutuskan untuk berkeliling kampung mencari perusahaan atau pabrik yang sedang membutuhkan tenaga kerja. Syukur-syukur kalau ada pabrik yang memang sedang butuh karyawan baru, pikirnya. Hingga siang menjelang, Jarwo belum juga mendapatkan kesempatan itu. Dua garmen yang baru saja ia sambangi rupanya sedang tidak kekurangan tenaga kerja. Kalaupun butuh, perusahaan tersebut pasti mengutamakan calon pekerja dengan kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya. Iseng-iseng, seorang satpam garmen bertanya kepada Jarwo, "Memangnya si mas ini waktu kuliah ambil jurusan apa?" Tanya si penjaga keamanan tersebut. "Saya ambil jurusan akuntansi pak," jawab Jarwo. "Waduh maaf, di sini belum buka lowongan lagi. Kalaupun ada, biasanya yang dibutuhkan cuma yang lulusan SMA saja. Kalau S1 jadi tukang jahit, sayang dong sama gelar sarjananya Thomas," jelas satpam itu lagi. "Iya pak, kalau operator jahit kan memang khusus untuk SMA atau sederajat. Kalau S1 kan bisa isi di bagian pemasaran atau bisa juga jadi supervisor." Pak Satpam itu mengangguk mendengarkan keterangan dari Jarwo. Dia sepertinya masih kurang paham bagian apa saja yang biasa ditempati oleh para pelamar bergelar sarjana. "Walah, mana toh?" "Maaf mas, ya wajar kalau saya nggak ngerti urusan gelar. Wong ijazahku SMP tok." Sapam tadi menertawakan ketidaktahuannya sendiri. Jarwo hanya tersenyum seraya mengangguk. Ia lalu mengeluarkan telepon seluler dari saku celana dan meminta si penjaga keamanan tadi untuk mencatat nomornya. "Ini nomor handphone saya pak. Kalau nanti di sini sedang ada lowongan kerja, tolong kabarin saya ya. Semisalnya saya lolos,
Panjenengan bakal tak traktir rawon Bu Juleha. Kata Jarwo. Wah, beneran ini Mas. Nah, sini, saya simpen nomormu, balas Pak Satpam sembari mengambil handphone milik Jarwo. Selepas Satpam itu menyimpan nomor tadi di handphone miliknya, Jarwo pun pamit untuk melanjutkan perjalanan. Tak jelas arahnya kemana sebab tidak begitu banyak pabrik yang ada di wilayah tersebut. Tak terasa, sudah 3 jam ia berkelana di sekitaran kampung. Perutnya mulai keroncongan sebab tadi pagi ia cuma makan sedikit. Segera ia melipir ke sedikit menjauh dari kampungnya. Sebuah warung nasi sederhana tampak dari kejauhan. Di sanalah Jarwo akan mengisi perut dengan menu yang sesuai dengan uang di sakunya. Makan di sini atau dibungkus? Tanya si pemilik warung nasi tersebut begitu dihampiri Jarwo. Makan di sini aja Bu. Lauknya pakai terong balado, pek udang sama sayur nangka. Minumnya teh tawar hangat aja, jawab Jarwo. Pemuda itu pun berlalu. Dari balik etalase kaca yang dipenuhi piring-piring berisi makanan, Jarwo memilih meja makan yang langsung menghadap ke arah selatan. Memang pada spot tersebut pemandangannya jauh lebih asri daripada di sisi lain. Tak terlalu banyak bangunan beton, sehingga cakrawala masih bisa terlihat dengan jelas, walau persawahan di kampung itu kian terdesak oleh gencarnya pembangunan, namun masih ada segelintir warga yang mempertahankan keberadaannya. Sambil menunggu pesanannya tersaji, Jarwo mencoba melepas gundah pada pemandangan yang tersaji di hadapannya. Paling tidak, tanaman padi yang meliuk-liuk tertiup angin bisa mengobati kepenatan yang melanda. Sejenak, otaknya kembali dipaksa berputar ke pabrik atau ke perusahaan mana lagi ia harus melabuhkan surat lamaran kerja. Entahlah, sepertinya setelah makan siang ia harus pulang. Telapak kakinya mulai terasa panas dan nyeri. Akibat terlalu lama berjalan kaki, makanan yang dipesan pun datang. Jarwo segera bangun dari tempat duduknya untuk mengambil piring yang disodorkan si ibu warung. Air liurnya beberapa kali tertelan, pertanda Jarwo sudah tak sabar menyantap menu makan siangnya. Untuk beberapa saat, pemuda tersebut tampak terbebas dari segala hal yang membebani pikiran. Dari arah belakang, seorang pria tua datang lalu duduk di meja yang ada di sebelah Jarwo. Dari perawakannya bisa diperkirakan pria tersebut sudah berusia sekitar 60 tahunan. Meski seluruh rambutnya bertatakan uban, namun ia masih tampak bugar. Rasanya anak muda berusia 20 tahunan saja masih kalah gagah jika disandingkan dengannya. Secara tidak sadar, Jarwo merasa tertarik dengan penampilan lelaki tua itu, memakai ikat kepala hitam dan mengenakan pakaian serba hitam pula. Bisa terlihat dengan jelas gurat-gurat kegelisahan pada wajahnya yang dipenuhi dengan kerutan. Entah masalah apa yang tengah bersarang di benak orang tersebut. Setiap gerak-geriknya mengundang banyak tanda tanya. Ia lantas mengeluarkan bungkus rokok klobot dari kantong bajunya. Rokok disulut, lalu dihisapnya dalam-dalam. Bara menyala, asap putih pekat mengudara, membawa serta kegundahannya. Sementara itu, dari dalam ruangan, si ibu warung tampak tergopoh-gopoh membawakan kopi hitam. Silakan diminum, Mbah, ucap perempuan itu seraya membungkukkan badan. Simba menerima gelas berisi kopi tadi tanpa mengucapkan terima kasih. Si ibu warung sepertinya memaklumi tamunya itu, sehingga ia tidak perlu banyak basa-basi lagi. Setelah menyodorkan kopi, perempuan tersebut langsung kembali masuk ke ruangan. Namun baru juga beberapa langkah, tiba-tiba saja, "Narti, apa wes diomong ke benamo si Komeng?" tanya pria yang dipanggil Mbak itu dengan suara serakah. Narti atau si ibu warung itu menghentikan langkah. Dia lantas berbalik badan lalu kembali menghampiri si Mbak berbaju hitam. "Sampun Mbak, tapi sepertinya si Komeng masih betah sama pekerjaannya," balas Narti. Simba menghela nafas panjang. Parasnya terlihat semakin masam, seperti ada hal yang membuatnya merasa tidak puas dengan jawaban tadi. Tak berapa lama, ia pun menyeruput kopi hitamnya yang masih mengepulkan asap. "Oh ya wes, pekerjaan ini memang untuk orang yang mau saja. Jika anak kamu memang tidak mau kerja, ya mending nggak usah," jelas sih Mbak. "Nggih Mbak,
Kalau begitu saya permisi ke dalam lagi. Bu Narti pun kembali ke dalam warung. Rupanya, percakapan yang berlangsung singkat tadi terdengar oleh Jarwo. Rasa penasarannya muncul begitu saja ketika Simba mengucapkan kata pekerjaan. Apa mungkin orang tua itu sedang menawarkan pekerjaan pada anak si ibu warung, pikirnya Jarwo. Kemudian mengamati orang tua tadi dengan sangat hati-hati. Jagat pikiran mencoba menerawang dan menerka pekerjaan macam apa yang kira-kira hendak ditawarkan Simba ini. Apakah menjadi sales marketing, admin akunting, atau mungkin saja staf administrasi? Jarwo jadi main tebak-tebakan sendiri. Meski demikian, ia tidak berani untuk bertanya langsung pada Simba. Alhasil, Jarwo memutuskan untuk menghabiskan makan siangnya saja. Arti, pinten iki kopi sama gorengan? Hah? Ujar Simba seraya merapikan pakaiannya. Nggak usah bayar, Mbah. Bu Narti menyaut dari dalam warung. Ya, atur suwun. Simba menyaut lalu pergi meninggalkan warung tersebut. Tinggal Jarwo yang pelanga-pelongo sendirian melihat orang tua itu pergi. Sekarang apa yang harus ia lakukan? Di sisi lain, ia sedang butuh pekerjaan, tapi di sisi lain Jarwo kurang bernyali untuk mengejar dan bertanya pada sosok berpenampilan bagai jawara tadi. Ngapunten Bu, Bapak yang pakai baju hitam tadi itu siapa Ibu? Tanya Jarwo pada Bu Narti. Oh, iku jenenge Mbah Tejo. Dudu asli sini tah? Oke Mas, dia bukan asli sini, tapi dia sudah cukup lama tinggal di sini, balas Bu Narti. Anu Bu, kalau boleh tahu Bu ya, kalau boleh ini, barusan itu Simbanya itu nawarin pekerjaan apa ya? Jarwo mulai memberanikan diri untuk bertanya. Ya itu dia nawarin pekerjaan buat anak saya si Komeng. Tapi anak saya itu tidak tertarik sepertinya. Dia itu lebih senang jadi kuli borongan. Bu Narti menyaut sambil merapikan gelas dan piring kotor yang masih terpampang di meja makan. Memang ada apa Thomas? Apa si masnya ini ada perlu sama beliau? Bu Narti balik bertanya. Enggak juga Bu. Tapi saat ini saya memang sedang butuh pekerjaan Bu. Makanya tadi saya agak antusias pas Simbanya membahas masalah pekerjaan, terang Jarwo. Oh alah, ya sudah, kalau gitu coba langsung aja tanya sama Simba, mumpung orangnya masih ada itu. Tapi Bu, kira-kira pekerjaannya apa ya? Mendadak wajah Bu Narti menjadi murung. Ia tampak bingung harus menjawab apa. Sesekali perempuan pemilik warung itu melemparkan pandangan ke arah Mbak Tejo pergi. Aduh, nek kerjanya apa ya? Saya ndak ngerti loh Mas. Beliau itu cuma bilang kalau sedang cari orang yang butuh kerja, tapi kudu sing ulet, kudu serius. Maaf Bu, kalau memang anak Ibu ndak mau, biar saya aja Bu yang ambil pekerjaan itu. Soalnya saya benar-benar sedang butuh pekerjaan supaya bisa bantu orang tua, ucap Jarwo. Hah? Masa beneran mau kerja sama Mbak Tejo? Tanya Bu Narti penuh rasa heran. Jarwo memberi respon dengan anggukan. Ia pastinya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada di depan mata. Sementara itu Bu Narti belum memberikan tanggapan apa-apa selain hanya termangu. Baiklah Bu, kalau begitu saya pamit dulu. Saya mau nyusul Simbanya, matur suwun, ujar Jarwo seraya menyerahkan sejumlah uang pada Bu Narti lalu bergegas pergi. Bu Narti hanya bisa berdiri sambil memandangi Jarwo. Pemuda tersebut mempercepat langkah demi bisa menyusul sosok tua bernama Mbak Tejo. Kening Bu Narti mengkerut seolah tersisi perisau yang mendalam. Kekhawatiran dalam benaknya berdesir dengan hebat namun tak kuasa untuk diungkapkan. Jarwo terus berlari mengejar Mbak Tejo yang mulai menjauh dari pandangan. Tidak butuh waktu lama bagi pemuda itu untuk bisa menyusulnya. Kurang dari semenit, ia pun kian dekat dengan pria tua tersebut. Mbak Tejo, tunggu Mbak, seru Jarwo. Mbak Tejo menghentikan langkah lalu menoleh ke belakang. Jarwo tiba di hadapan Mbak Tejo dengan nafas terengah-engah. Orang tua itu tetap menunjukkan sikap tenang, dingin, dan sama sekali tidak terlihat penasaran. Ngapunten Mbah, nama saya Jarwo dari dusun sebelah. Jarwo memperkenalkan diri. Barusan saya dengar percakapan Simbah dengan Bu Narti di warung. Kalau boleh tahu, apa benar kalau Simbah ini sedang cari orang untuk kerja? Lanjutnya lagi. Wajah Mbak Tejo yang sebelumnya tampak kaku kini mulai memperlihatkan senyumannya. Sambil terkekeh, ia pun mulai memperdengarkan suara paraunya. Betul,
Saya sedang mencari orang yang mau kerja. Apa tole? Sampean minat? Mau, saya mau banget, Bah. Kebetulan saya sedang butuh pekerjaan, saut Jarwo antusias. Betejo mendadak terdiam. Perlahan matanya menelisik ke setiap bagian tubuh Jarwo, mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala, tak luput dari perhatiannya. Tak berselang lama, pria tua tadi tampak manggut-manggut sendiri. Entahlah apa yang terlintas dalam benaknya. Saya cuma butuh orang yang serius saja. Kalau si Mas belum kuat mental, lebih baik jangan. Saya ndak mau hajat saya terganggu cuma gara-gara salah pilih orang. Celetuk Mbak Tejo seraya berbalik badan lalu ngeloyor pergi. Jeru sangat terkejut mendapat respon sedemikian rupa dari Mbak Tejo. Lebih kaget lagi ketika orang tua itu terkesan ragu juga menyepelekan tekadnya. Enggan kehilangan kesempatan, Jarwo buru-buru menyusul Mbak Tejo. Mbak, tunggu Mbak. Saya serius Mbak, mau kerja Mbak. Bener, sampean mau serius kerja? Janji, orang bakal ngecewa nih. Kata Mbak Tejo dengan nada tegas. Janji Mbak, janji, jawab Jarwo mantap. Saya siap kerja apa saja Mbak, yang penting rada di pengangguran. Timpal Jarwo lagi. Bagus, kalau begitu ayo ikuti aku. Siap Mbak. Percakapan pun terhenti. Mbak Tejo lalu melanjutkan perjalanannya yang sempat tertunda dengan perasaan riang. Jarwo mengikuti langkah orang tua itu dari belakang. Hatinya tak lagi gelisah sebab tak lama lagi ia akan mendapat pekerjaan. Apa yang akan dikerjakan dan di mana tempat pekerjaannya itu sudah tak lagi dipersoalkan. Yang penting ia dapat kerja, ucapnya dalam hati. Menjelang penghujung senja, Mbak Tejo dan Jarwo tiba di sebuah gubuk yang berada di tepi hutan. Suasananya benar-benar lengang sebab berada sangat jauh dari perkampungan. Langit beranjak gelap, namun kondisi dalam hutan jauh lebih pekat. Jarwo tercengang di depan gubuk tua itu. Berkali-kali ia melempar pandangan ke berbagai penjuru, tapi ia tetap tidak menemukan siapa-siapa di situ. Jarwo seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lah, gak nopik Mbak. Di mana pabrik atau kantor tempat saya bakal bekerja Mbak? Tanya Jarwo kebingungan. Mendengar pertanyaan itu, Mbak Tejo sontak terbahak-bahak. Suaranya terlalu serak, namun masih saja ia paksakan tertawa. Pabrik opo? Kantor sopo? Kamu ini ngomong opo? Mbak Jarwo balik bertanya. Ya, katanya tadi saya ini mau dikasih pekerjaan Mbak. Kerja kamu itu bukan di pabrik, tapi di sini, balas Mbak Tejo. Jarwo terkejut. Jarwo jelas kaget sejadi-jadinya kala mendengar ucapan Mbak Tejo. Alih-alih mendapat tempat yang layak untuk bekerja, rasa letihnya justru dibayar oleh satu hal yang menurutnya adalah kekonyolan. Jarwo jelas jadi naik pitam. Dia merasa jika Mbak Tejo telah mempermainkannya. Ojo guyon tuh Mbak, awakku wis kesel kabeh iki, ujar Jarwo dengan nada kesal. Lah, sapa sing guyon? Mbak Tejo membentak. Mbak Tejo rupanya tidak suka dianggap sedang bercanda. Itu sebabnya ia menatap sinis pada Jarwo yang menurutnya tidak serius ingin bekerja. Nyali Jarwo menyusut. Buru-buru ia menundukkan wajahnya. Kalau memang niatmu itu nggak serius, silakan balik saja, sambung Mbak Tejo sembari mempersilahkan Jarwo pergi dari hadapannya. Loh, malah diem aja. Ayo cepat balik, perintahnya lagi. Punten Mbah, saya itu nggak bermaksud menyinggung perasaan si Mbah, tapi saya bingung kerja apa aku di sini Mbah. Tugas sampean itu nganterno keperluan tamuku, itu saja. Tamu? Memangnya ada orang yang mau datang ke tempat ini Mbah? Aduh, ini itu di tengah hutan loh Mbah. Jarwo semakin tidak yakin dengan penjelasan dari Mbak Tejo barusan. Yalah, dasar cangeyel. Tamu koyo akeh. Wes, aku main mlebu. Mbak Tejo berlalu dari hadapan Jarwo. Pria itu masuk ke dalam gubuk lalu menyalakan suluh. Keadaan yang sebelumnya gelap gulita kini tampak remang oleh pijar lampu cempor. Enggan berada di luar seorang diri. Jarwo akhirnya ikut masuk ke dalam gubuk. Sebuah meja usang terlihat dipenuhi oleh dupa, sesaji, dan barang-barang yang kerap dipakai dalam praktik perdukunan. Di sebelah meja tampak pula sebuah tengkorak primata dan beberapa bilah pusaka aroma kemenyan.
benar-benar menyengat dan menyesakan dada. Sampai di situ, Jarwo baru sadar jika sepertinya ia telah salah mengambil keputusan. Rupanya Mbah Tejo bisa membaca perubahan pada wajah Jarwo. Aku mengerti kalau kamu bimbang, tapi percayalah, semua itu butuh perjuangan. Mbak akan beri bayaran ketika pekerjaanmu selesai. Cetus Mbah Tejo yang seketika membuyarkan lamunan Jarwo. Kalau begitu, apa yang harus saya kerjakan ya Mbak? Tanya Jarwo. Seperti yang barusan aku katakan, tugasmu itu hanya mengantarkan kebutuhan tamuku, jawab Mbah Tejo. Lantas tamunya ada di mana ya Mbak? Tamuku itu ada di tengah alas. Di saat purnama, sampean harus membawakan sesajen ini ke tempat tamuku. Jarwo mengangguk singkat meski sebenarnya dia masih belum jelas menangkap maksudnya. Hati kecil meronta, memintanya untuk tidak menyanggupi perintah dari Mbah Tejo. Tapi sayang, hasrat untuk mendapatkan bayaran masih terlalu perkasa, mengungguli bisikan nurani. Sampai di sini, Jarwo tidak sadar jika ia telah mengambil keputusan bodoh sepanjang hidupnya. Besok malam, langit akan berlimpah cahaya purnama. Ada sesajen yang harus kau antarkan. Jika tugas itu sudah selesai, kau akan menerima bayaran. Bagaimana? Sepakat? Baik Mbah, saya akan ambil pekerjaan ini, balas Jarwo dengan mantap. Sekali lagi, Mbah Tejo terkekeh sambil manggut-manggut. Sepertinya ia tidak perlu lagi bersusah payah mencari orang yang mau bekerja. Nah, sekarang istirahatlah. Sampean bisa pakai tikar punyaku malam ini. Aku tidak akan tidur demi mempersiapkan ritual untuk besok malam, perintah orang tua itu. Pagi yang dingin telah berlalu. Kini kilau mentari sedang bersembunyi di balik garis cakrawala. Tak ada lagi kicau riang burung kutilang, kecuali lolongan anjing yang terdengar dari balik perbukitan. Di angkasa, pancar purnama berpendaran menerobos awan. Seketika muka bumi jadi temaram oleh cahaya rembulan. Dan di malam inilah Jarwo akan melakoni debutnya sebagai pengantar sesajen. Tepat di tengah malam, Mbah Tejo telah merampungkan ritualnya. Kini ia tampak menjumput kemenyan lalu menaburkannya ke dalam dupa. Suara gemerutuk terdengar jelas seiring dengan mengepulnya asap putih pekat ke udara. Jarwo yang tidak terbiasa dengan aroma kemenyan sampai terbatuk-batuk hingga menitikkan air mata. Tak lama kemudian, Mbah Tejo mulai menyulut sedikit madat. Aroma madat yang harum menyeruak hingga keluar gubuk. Setelah kelar merapal mantra, Mbah Tejo segera bangkit dari duduknya. Ia lalu menyerahkan nampan berisi sesajen yang telah ia bacakan mantra kepada Jarwo. Sekarang bawalah sesajen ini. Usahakan jangan sampai tumpah selama perjalanan, perintah Mbah Tejo. Kemana saya harus mengantarkan kendi ini, Mbah? Ke dalam hutan. Ikuti jalan setapak saja dan jangan ambil jalur ke kiri atau ke kanan. Nanti sampean akan menemukan pohon yang ukurannya sangat besar. Di bawah pohon itu ada satu orang tamuku yang sedang bersemedi. Nah, kau cukup letakkan sesajen ini di batu tempat orang itu bertapa. Terang Mbah Tejo. Itu saja Mbah? Tanya Jarwo. Ya, itu saja. Tapi ingat, jangan pernah menoleh ke belakang sekalipun kau mendengar sesuatu. Kalau boleh tahu, memangnya kenapa ya Mbah? Alah, malah kakean cangkem. Sajen dan pakaian sampean iku wis terpapar bau kemenyan. Logikanya, makhluk halus mana sing ora demen ampune kemenyan bek madat? Terang Mbah Tejo dengan wajah agak masam. Ayo, pergi, perintah si Mbak. Nggih Mbah, ya wis, saya berangkat dulu, saut Jarwo. Dengan dibekali penerangan berupa obor, Jarwo pun pergi seorang diri memasuki hutan yang gelap dan senyap. Pijar obor tersebut seakan melumat keanggunan cahaya purnama. Seketika jalanan menjadi terang. Meski hanya dalam radius kurang dari 4 meter saja, Jarwo terus berjalan di atas tanah basah yang baru saja dibasuh sejuk nyambun. Suara serangga malam dan kukuk celepuk mendadak sirna. Suasana jadi serba hening kecuali suara langkah kakinya yang bergesekan dengan rumput ataupun dedaunan kering. Selang beberapa saat,
Jarwo benar-benar memasuki hutan lebih dalam lagi. Tak ada seorang pun yang dijumpai. Sejauh mata memandang, hanya nampak ratusan batang-batang jati tua yang terpancang kekar. Entah mengapa, Jarwo mulai merasakan bulu kuduknya meremang, sayup-sayup. Telinganya mendengar ada derak ranting yang terinjak dari arah belakang. Jarwo menelan ludah. Hatinya semakin kacau dan gelisah. Beruntung, tidak lama setelahnya Jarwo melihat ada sebuah pohon besar. Nah, itu pasti pohon yang dimaksud sama Mbak Tejo. Tapi tamunya di mana ya? Ucapnya dalam hati. Buru-buru Jarwo mempercepat langkahnya. Kurang dari setengah menit dia pun sudah berada di depan pohon besar tersebut. Tanpa basa-basi, Jarwo segera meletakkan kendi. Sesekali ia melongok ke sekitar pohon itu guna mencari tamu Mbak Tejo yang katanya sedang bersemedi. Aneh, kata Simba, ada yang lagi semedi di sini. Tapi kok nggak ada siapa-siapa ya? Masa iya orang lagi semedi keluyuran? Udahlah, toh rasunku wes rampung. Waktunya keluar dari hutan ini sekarang. Lanjutnya lagi. Jarwo berbalik badan, lalu bergegas pergi dari tempat itu. Dia berusaha tidak menciptakan kegaduhan agar tidak menarik perhatian hewan-hewan liar di hutan. Baru juga melangkah beberapa meter, mendadak Jarwo mendengar suara mendesis dari arah belakang. Jarwo penasaran, alhasil pun ia membalikkan badan untuk mencari tahu sumber suara tersebut. Samar-samar pijar obornya masih bisa menangkap satu pergerakan pada pohon besar itu. Mata Jarwo memicing, berharap bisa mempertegas objek apa yang kini tengah dilihatnya. Ia lantas maju beberapa langkah sambil terus mengamati objek samar tadi. Jarwo terperanjat dan nyaris saja menjerit histeris. Sesosok ular besar berkepala manusia itu tampak sedang melata di dekat sesajen. Makhluk berwajah wanita tua itu terlihat sangat menyeramkan. Pupil matanya hanya sebatas garis vertikal hitam dan tersamarkan oleh rambut putihnya yang tergerai aut-autan. Lidah hitamnya kini menjulur keluar lalu menjilati isi sesaji. Tubuh Jarwo bergetar hebat. Ia tidak tahu makhluk apa yang kini ada di hadapannya, namun dia yakin jika sosok itu berpotensi membawa ancaman bagi keselamatannya. Nafas Jarwo tersengal seiring dengan jantungnya yang berdetak semakin kencang. Pelan-pelan ia berjalan mundur demi menghindari makhluk tadi. Apes, ia tak sengaja menginjak sebongkah batu di permukaan tanah yang miring. Tanpa ampun Jarwo terjengkang dan menggelinding ke arah samping. Kegaduhan itu tentu saja membuat perhatian sosok tersebut jadi tertuju padanya. Dengan sorot mata tajam, makhluk berwujud ular berkepala nenek-nenek tersebut menatap ke arah Jarwo. Tubuh Jarwo terasa lemas. Belum pernah ia merasakan setakut ini. Jebule wadalku wes teko, ucap sosok tersebut dengan wajah menyeringai. Wadal? Wadal apa? Saut Jarwo terbata-bata. Kamu tidak mengerti. Tejo ngirim sampean ke sini itu untuk jadi wadal, terang sosok tersebut seraya terkekeh. Jarwo kaget kala mendengar ucapan dari makhluk tersebut. Prasangkanya barusan ternyata benar. Ya, siluman ular itu memang menghendaki dirinya. Tanpa pikir panjang, ia pun segera berputar arah lalu melesat kabur. Api di obornya berkobar-kobar laksana tarian cahaya yang menggeliat di antara kegelapan. Ia tak lagi menghiraukan lengannya yang terluka oleh batang-batang berduri dari arah belakang. Suara gemerisik dan desisan terdengar seperti sedang memburunya. Tak hanya itu, Jarwo juga mendengar ada suara binatang yang mengaum dari berbagai penjuru hutan. Asu, demi topoiku, umpat Jarwo. Pemuda itu terus berlari, bahkan semakin mempercepat ayunan kakinya. Ingin rasanya ia berteriak atau menangis, namun egonya sebagai lelaki melarangnya berbuat demikian. Sekarang satu-satunya agar bisa selamat dari ancaman makhluk menyeramkan tersebut hanyalah dengan lari dan keluar dari hutan. Tapi sayang, kegalutan membuatnya kehilangan fokus serta Jarwo malah berlari secara serampangan sehingga tidak melalui jalur yang seharusnya dilalui.
Beberapa saat kemudian, langkahnya mendadak terhenti tepat di depan mulut gua. Dia tercengang dan segera menyadari jika dirinya telah salah dalam memilih jalur. Tapi belum sempat ia berbalik badan, tiba-tiba saja dari dalam gua terdengar suara mengaum yang lebih keras dan lebih jelas dari sebelumnya. Peluhnya menetes dari pelipis, lalu berbau dengan bulir-bulir keringat di batang lehernya. Kowe ra bakal selamat. Tejo wis ngirim kowe. Itu artinya kowe wis dadi punya aku, ujar suara makhluk tadi. Jarwo menoleh ke arah belakang, namun ia sama sekali tidak melihat apa-apa dan siapa-siapa. Kali ini ia arahkan cahaya obornya ke sebelah kiri, juga tak ada sosok ular berkepala nenek-nenek tersebut. Jarwo bingung. Ia tampak berputar-putar sambil terus mengamati keadaan sekitar. Nyari sopo? Jarwo terkejut manakala suara tadi terdengar jelas dari arah atas. Spontan ia pun mendongak dan segera menemukan sosok tersebut sedang melilit dahan pohon yang tepat berada di atasnya. Jarwo berteriak histeris. Ia melemparkan obor di tangannya ke arah makhluk tadi. Walaupun terkena bagian ekornya, namun itu tidak berdampak apa-apa. Obor terjatuh tepat di bawah pohon. Jarwo berinisiatif untuk mengambilnya demi kemudian berlari. Tapi sayangnya ekor siluman ular itu dengan sangat kencang terayun lalu menghantam dada Jarwo. Tubuh Jarwo terpelanting lalu terempas mengenai bebatuan. Pandangan Jarwo berkunang-kunang. Mulutnya tampak memuntahkan cairan kekuningan. Ia buru-buru merangkak dan menggapai batang pohon dengan sekuat tenaga. Jarwo berupaya untuk bangkit dari dahan pohon yang ada di atasnya. Sosok nenek bertubuh ular itu kembali terkekeh dengan dada menakutkan. Mau kemana? Hah? Mending di sini saja jadi wadalku. Mendengar kalimat barusan tentu membuat Jarwo jadi berang, sekalipun itu hanya sebuah tawaran. Namun bagi Jarwo, kalimat tersebut seakan telah melecehkannya. Rasudi, saut Jarwo dengan nada meninggi. Obor berhasil digapai. Jarwo pun berinisiatif untuk kembali melarikan diri. Kini ia tersadar jika pekerjaan mengantar sesajen itu adalah akal-akalan Batejo saja. Rupanya orang tua itu telah menjadikannya tumbal bagi siluman ular. Bajingan si Tejo, wani-wani nekon ngapusi. Hardika dalam hati. Awas, tak antem dasmu nanti. Lanjut Tejo lagi. Ekor siluman ular tadi kembali melesat secepat kilat. Kali ini punggung Jarwo yang jadi sasaran empuknya. Jarwo tersungkur hingga wajahnya mendarat ke permukaan tanah berlumut. Darah segar seketika mengalir dari sela-sela bibirnya lantaran dua gigi depannya rontok. Jarwo merasakan tubuhnya remuk bagai dihantam bola beton. Tak berselang lama, satu lilitan menjerat batang lehernya. Jarwo meronta sekuat tenaga demi bisa terbebas dari lilitan ular siluman itu. Namun semakin ia mencoba melawan, semakin kencang sosok tadi membelit lehernya. Jarwo mulai kesulitan bernafas sehingga tak bisa berteriak atau menjerit. Meski sudah tak berdaya, tapi jemari Jarwo masih berusaha melepaskan lilitan tersebut hingga akhirnya kedua tangan Jarwo sudah tak mampu lagi untuk membongkar lilitan di lehernya. Bola matanya terbelalak, setitik air meleleh dari sudut mata yang basah. Mulut Jarwo menganga, air liurnya menetes mengenai bagian tubuh siluman ular tadi. Perlahan namun pasti terdengar suara tulang leher Jarwo yang remuk. 1 menit kemudian Jarwo benar-benar telah tewas kehabisan nafas. Sosok nenek bertubuh ular itu menyeringai. Begitu tahu jika tumbalnya telah mati, dia lantas melepaskan lilitan tadi dari leher korbannya. Dengan senyum penuh kepuasan, siluman ular tersebut pun membiarkan tubuh Jarwo tergeletak di depan mulut gua. Tidak jauh dari situ, kobar obor mulai redup. Sisa-sisa cahayanya menerpa ke setiap dinding gua. Dari dalam gua, beberapa bayangan hitam terlihat berdiri memandangi jasad yang baru saja kehilangan nyawa. 2 di antara bayangan tadi menghampiri tubuh Jarwo lalu menyeretnya ke dalam goa.
Kicau burung bersahutan menyambut datangnya pagi. Udara sejuk namun terasa menusuk turut memberi penghormatan pada setiap makhluk yang telah terjaga dari mimpi. Kokok ayam jantan terdengar dari kejauhan perlahan. Langit yang kelam mulai berganti rona jingga kemasan. Dari balik gubuk, Mbak keluar dengan wajah dingin, lalu berjalan santai sambil menggerak-gerakkan anggota tubuhnya yang terasa kaku. Teruntai senyuman licik pada wajahnya yang berkeriput. Sambil terkekeh, ia pun bergumam seorang diri. Dasar bocah goblok, ijazah punya tapi gampang dihapusi. Saiki wes tenang uripku, imbunya lagi. Seperti ada kepuasan batin, pria tua tersebut menggelengkan kepalanya sambil terus tertawa. Ia tidak habis pikir, semudah itu Jarwo yang berpendidikan tinggi bisa terkena tipu muslihatnya cuma gara-gara diiming-imingi pekerjaan. Jarwo justru harus meregang nyawa. Mbak Tejo masuk ke dalam gubuk untuk mengambil rokok. Tak berselang lama, Mbak Tejo kembali keluar sambil mengenakan ikat kepala hitam miliknya. Mbak Tejo lalu melangkah pergi dari tempat itu. Dari mulutnya terdengar siulan kecil yang berbaur dengan kicauan burung. Ia tentu merasa lega sebab telah terbebas dari tuntutan untuk menyerahkan tumbal selama 1 tahun ke depan. Ya, perjanjiannya dengan iblis penguasa hutan memang mengharuskan Batejo menyerahkan 1 nyawa sebagai tumbal. Demi sebuah kedikdayaan, Batejo tidak segan-segan meminta bantuan dari bangsa siluman. Tentu saja ada resiko, tapi Batejo sudah menyanggupinya. 1 nyawa dalam setahun, itulah kesepakatannya. Istri dan 2 anak Batejo telah mati dijadikan tumbal. 2 orang warga luar tak luput menjadi korbannya juga. Semua lenyap di dalam rimbunan hutan, hilang tanpa meninggalkan jejak. Bunarti tampak sibuk menggoreng bakwan. Pagi itu, tidak banyak pelanggan yang datang ke warung nasinya. Hanya 2 orang saja yang mampir untuk sarapan. Itu pun mereka sudah pergi dan kembali beraktivitas di ladang. Dari kejauhan, Bunarti mendengar seseorang yang sedang bersiul. Dari nadanya saja, dia bisa memahami kalau orang tersebut pasti sedang senang. Bunarti iseng melirik ke arah sumber suara tadi. Ternyata itu adalah Batejo. Bunarti tetap menggoreng. Kehadiran Batejo ke warungnya merupakan hal biasa. Perhatiannya sama sekali tidak teralihkan oleh kedatangan Simba sampai akhirnya. "Arti, tolong buatkan kopi," ujar Batejo seraya menempati salah satu meja. "Nggih, Mbah," saut Bunarti. Sang pemilik warung nasi meninggalkan gorengannya dan segera membuatkan kopi. Tentu saja Bunarti sudah hafal di luar kepala kopi pesanan Batejo yang selalu tanpa gula. Sambil mengaduk kopi, diam-diam Bunarti menatap ke arah Batejo. Dukun itu tidak menyadari dan masih asik menghisap klobot. Pikiran Bunarti berkecamuk setiap kali Mbak Tejo ada di warungnya, terlebih jika orang tua itu mulai menanyakan anaknya Komeng. Bunarti sudah bisa mengendus maksud Mbak Tejo mencari Komeng. Setenang mungkin, Bunarti membawakan kopi panas tadi ke hadapan Mbak Tejo. Sambil meletakkan gelas ke atas meja, Bunarti memberanikan diri untuk mengucap sesuatu. "Ngapunten, Mbah, sepertinya si Komeng bakal lama kerja di kota." "Ya, wes ta, aku wes ra butuh," balas Mbak Tejo. Bunarti menundukkan wajah seraya beringsut mundur. Ia bermaksud kembali meneruskan menggoreng bakwan, namun Mbak Tejo keburu meneruskan ucapannya. "Arti, sampean mesti ngerti calanang sing wingi iku, ha?" "Nggih, Mbah. Ano apa toh, Mbah?" jawab Bunarti. Tiba-tiba saja Mbak Tejo termenung beberapa saat. Ia urung meneruskan kalimatnya, namun ia tahu jika Bunarti pasti sudah paham apa yang hendak dibicarakan. "Kalau nanti ada yang kemari dan menanyakan anak itu, jawab saja ndak tahu." Bunarti mengangguk sambil menundukkan wajah. Dengan santainya, Mbak Tejo lalu mencomot sepotong pisang goreng. "Ya wes, lanjutkan pekerjaanmu." Sekali lagi Bunarti mengangguk, lalu pamit masuk ke dalam. Sementara itu Mbak Tejo mulai menyeruput kopi pahit di gelasnya. Kini wajah Mbak Tejo sudah tak semasam seperti kemarin siang. Andai tadi malam ia sampai telat menyerahkan tumbal, mustahil pagi ini dirinya masih bisa bernafas.
Kehadiran Mbak Tejo di warung tidak terlalu lama. Setelah menghabiskan segelas kopi hitam dan 2 batang kelobot, orang tua itu pun pamit pergi. Dari balik etalase kaca, Bu Narti diam-diam mengamati Mbak Tejo. Hatinya ia menanyakan anak muda bernama Jarwo yang kemarin siang pergi menemuinya, tapi rasa sungkan membuat Bu Narti urung melakukan hal tersebut, bukan karena takut, namun sepertinya ia sudah tahu jawabannya. 2 tahun sudah, Bu Narti meraup untung dari warung nasinya. Pelanggan tak pernah sepi berdatangan sekalipun sudah lewat petang. Dari hasil usahanya, Bu Narti akhirnya bisa membangun rumah dan membantu biaya sekolah beberapa keponakannya. Seharusnya ia berbesar hati atas jeripaya yang telah didapat, namun raut murung dan sendu justru lebih sering terlihat. Apalah arti kebahagiaan jika dia harus kehilangan buah hati yang pernah dikandungnya? Bukan 1, tapi 2 orang. Ya, 2 orang anaknya sudah meninggal dunia dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Dan sejak saat itu, Bu Narti sadar jika kebahagiaan tak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Ada rasa sesal karena telah menjatuhkan pilihan pada kuasa setan. Ya, dari sejak 2 tahun lalu, suami Bu Narti rupanya telah melakukan pesugihan melalui perantara Mbak Tejo. Setiap tahunnya, sang suami wajib menyerahkan anak kandungnya untuk dijadikan tumbal, dan sekarang sudah 2 anaknya yang menjadi korban dan hanya tersisa si bungsu yang bernama Komeng. Suami Bu Narti tiba-tiba meninggal dunia selang beberapa bulan sejak kematian anaknya yang kedua, tapi rupanya perjanjian dengan iblis tidak akan bisa terputus. Sekalipun suaminya sudah mati, alhasil Bu Narti lah yang kini harus melanjutkan apa yang telah suaminya lakukan. Bu Narti juga tahu kedatangan Mbak Tejo kemarin siang ke warungnya, apalagi kalau bukan karena ingin mencari Komeng untuk dijadikan tumbal. Perihal Mbak Tejo menawari pekerjaan, itu hanyalah kedok belaka. Pekerjaan itu tidak pernah ada, dan setiap orang yang termakan bujuk rayunya selalu menghilang tanpa kabar. Baik Mbak Tejo ataupun Bu Narti, keduanya sama-sama terperangkap jerat iblis yang mengerikan. Dan sekarang dukun itu bisa berdendang juga bersiul riang. Ia bernafas lega, setidaknya sampai setahun ke depan. Namun Bu Narti akan selalu berusaha menjauhkan Komeng dari sosok Mbak Tejo. Bukan hanya itu, dia juga bersumpah tidak akan menyerahkan Komeng sebagai tumbal selanjutnya. Masa depan Komeng harus lebih cerah dari kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, Bu Narti memutuskan untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai tumbal. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Waduh, ini keren banget ceritanya. Plot twist ya kalau menurut saya ya, bagaimana seorang Jarwo, anak muda ya yang baru lulus kuliah dengan gelar sarjana, ternyata realita kehidupan tidak semudah yang ia bayangkan. Sulit mencari pekerjaan di zaman seperti ini, teman-teman. Dan jujur saya juga pernah ada di fase itu. Jadi kayak kerja apa aja deh, yang penting kerja, karena teman-teman seangkatan udah ada yang kerja, udah ada yang pokoknya macam-macam lah. Intinya kita merasa minder di situ akhirnya. Ada yang oke, dia nggak kerja tapi dia ngelanjutin kuliah gitu. Jadi itu lebih keren lagi. Makanya mungkin beberapa teman-teman di rumah juga pernah ada di fase seperti Jarwo, kerja apa aja. Padahal dia mungkin nggak butuh-butuh duit banget ya. Maksudnya dalam artian kan dia belum punya tanggungan tuh di situ. Tapi lebih kepada status sosial, nyari kerja apa aja. Dan ini dalam realita kehidupan ya, dalam real life akhirnya banyak juga tuh orang-orang yang tertipu karena dia pengen buat kerja seperti Jarwo ini. Akhirnya banyak kan sekarang tuh kayak apa, yayasan atau kantor-kantor bodong atau fake, yang mana ayo bayar sekian ntar kerja, nggak taunya udah bayar tapi ternyata besoknya balik lagi kantor itu udah nggak ada. Jadi memang di sini ya perlu adanya, terutama buat yang punya anak yang sudah lulus kuliah, intinya harus udah tenang saja, yang penting usaha, sabar, sama lebih mengasah kemampuan atau skill ya. Dan dalam kisah barusan ini bagaimana akhirnya Jarwo terjebak dalam situasi yang sangat sampai dia kehilangan nyawa akhirnya. Saya nggak nyangka loh dia sampai kehilangan nyawa, karena ternyata apa yang dijanjikan Mbak Tejo itu bohong. Jadi dia bilang kerjaan kamu cuma nganter sesajen, untuk orang yang sedang ritual nanti saya bayar. Tapi ternyata di situ dia
nggak ada orang yang ritual, jadi dia suruh naruh sesajen di bawah pohon, padahal itu dia ditandai langsung menjadi tumbal, hingga akhirnya dia meregang nyawa. Dan di endingnya bagaimana akhirnya pemilik warung nasi, Bu Narti, itu juga adalah salah satu pelaku pesugihan, karena warungnya sepi tapi dia santai-santai aja tuh, apa namanya, memang beberapa pelaku pesugihan ya teman-teman ya. Itu seperti tempat usahanya dia itu hanya seperti apa ya, kamuflase aja tuh, yang penting dia kelihatan jalanin usaha nggak peduli ramai atau besar, padahal kekayaannya bukan dari situ sumbernya, naudzubillah menjalik. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Dan bagaimana di sini Bu Narti tidak ingin anaknya si Komeng nih, anak bungsunya, menjadi tumbal, dan dia memasrahkan diri, yaudah dia aja deh gitu. Ya kadang juga gimana ya, belum tentu putus di situ ketika Bu Narti sudah menjadi tumbal, karena suaminya sudah, tapi masih turun-temurun. Jadi memang ketika kita ingin melakukan sesuatu harus berpikir ke depannya lebih panjang. Overall kisahnya keren pakai banget. Terima kasih Bang Aldi. Kisahnya luar biasa, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, bebas. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.